Wawancara. Wawancara adalah percakapan antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan suatu informasi. Adapun tujuan wawancara sebagai berikut. 1. Bahan informasi. Misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi. 2. Bahan opini. Misalnya pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. 3. Bahan cerita. Misalnya untuk mendukung penulisan karya sastra. 4. Bahan biografi. Misalnya riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. Narasumber adalah orang yang memiliki pengetahuan atau penguasaan di bidang yang relevan dengan tema wawancara. Sedangkan pewawancara adalah orang yang mewawancarai dan menggali informasi dari narasumber. Unsur teks wawancara 5W+1H antara lain. 1. What, apa, menanyakan kejadian. 2. Who, siapa, menanyakan pelaku, khusus untuk orang. 3. Where, di mana, menanyakan tempat kejadian. 4. When, kapan, menanyakan waktu kejadian. 5. Why, mengapa, menanyakan alasan terjadinya sesuatu. 6. How, bagaimana, menanyakan proses terjadinya sesuatu. Hal yang harus diperhatikan dalam menulis informasi penting dari wawancara sebagai berikut. 1. Simak berbagai jawaban yang disampaikan narasumber. 2. Buat kata kunci dari setiap kata yang disampaikan narasumber. 3. Fokus pada topik yang dibahas. 4. Tandai hal-hal penting terkait wawancara saat menuliskan kembali hasil wawancara. Langkah pelaksanaan wawancara sebagai berikut. 1. Menentukan topik yang akan dibahas. 2. Mencari dan menghubungi narasumber yang relevan dengan topik. 3. Menyusun daftar pertanyaan berdasarkan unsur 5W+1H. 4. Melaksanakan tanya-jawab wawancara sambil merekam atau mencatat jawaban narasumber. 5. Membuat laporan hasil wawancara. Berisi informasi yang didapat dari wawancara yang dilakukan. Hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan hasil wawancara antara lain. 1. Sikap badan tegak dan percaya diri. 2. Menguasai materi laporan hasil wawancara. 3. Pelafalan kata tepat dan jelas. 4. Pemenggalan kata dilakukan dengan tepat agar tidak mengubah makna. Teks petunjuk. Petunjuk adalah ketentuan yang memberi arah atau bimbingan bagaimana sesuatu itu harus dilakukan. Teks petunjuk adalah suatu teks yang menjelaskan proses membuat atau menggunakan sesuatu, agar tujuan dan hasil yang diharapkan dapat tercapai. Jenis teks petunjuk sebagai berikut. 1. Petunjuk menggunakan obat. Biasanya, di kemasan sebuah obat, ada kegunaan obat, komposisi obat, larangan, dan petunjuk pemakaian, dan cara penyimpanan. Penulisan petunjuk bertujuan agar konsumen tidak mengalami kesulitan atau keliru dalam menggunakan sebuah produk. 2. Petunjuk membuat sesuatu. Petunjuk membuat sesuatu biasanya terdapat di kemasan makanan. Misalnya cara membuat mie instan, membuat kopi, membuat kue kering, dan semacamnya. 3. Petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk melakukan sesuatu biasanya ada di majalah, yang sering juga disebut dengan tips. 4. Petunjuk arah atau denah. Petunjuk arah atau denah biasanya terdapat di lampiran acara atau undangan pernikahan, khitanan, dan sebagainya. Ciri-ciri teks petunjuk antara lain. 1. Kalimat singkat dan jelas. 2. Bahasanya mudah dipahami. 3. Berisi saran atau anjuran untuk melakukan sesuatu. 4. Hal-hal pokok dalam melakukan petunjuk. 5. Langkah-langkah yang disajikan disusun urut dari awal dan tidak dapat dibalik atau disusun terbalik maupun acak. Salah satu teks petunjuk adalah teks petunjuk penggunaan alat. Teks petunjuk penggunaan alat merupakan teks yang memberi arahan untuk menggunakan alat tertentu dengan benar. Langkah menyusun teks petunjuk penggunaan alat sebagai berikut. 1. Tentukan alat apa yang akan diinformasikan petunjuk penggunaannya. 2. Pahami semua hal yang berhubungan dengan penggunaan alat yang akan diinformasikan. 3. Tulis petunjuk penggunaan secara berurutan dan sistematis. 4. Lengkapi setiap tahapan dengan keterangan yang jelas. Akan lebih baik jika disertakan gambar untuk memperjelas petunjuk. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks petunjuk antara lain.
1. Disajikan secara runtut atau urut. Urutan penjelasan dalam teks petunjuk ditulis secara urut dan sistematis. Menggunakan nomor urut untuk membedakan langkah yang satu dan langkah yang lain. 2. Menggunakan kalimat perintah. Kalimat yang digunakan pada teks petunjuk adalah kalimat perintah namun kalimat perintah halus. Salah satu ciri kalimat perintah halus adalah tidak menggunakan tanda seru pada akhir kalimat. Misalnya, A. Matikanlah kipas angin jika suhu ruangan sudah turun. B. Kupas buah mangga dan potong tipis-tipis. 3. Menggunakan bahasa singkat, jelas dan deskriptif. Dalam membuat kalimat teks petunjuk harus singkat, yaitu hanya menuliskan hal-hal yang penting saja. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca.